Addu'a ilallah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami minta kepadamu malam ini ilmu yang bermanfaat, yang akan menyelamatkan hidup kami dunia dan akhirat. Ya Allah, kami minta kepadamu malam ini rezeki yang halal lagi baik. Hanya dengan rezeki yang halal lagi baik, segala pinta dan doa kami Engkau ijabah. Ya Allah, kami minta kepadamu malam ini amalan yang diterima, karena dengan amalan yang Engkau terimalah yang menyebabkan kami Engkau masukkan ke dalam ridho dan surgamu. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus masjid, di dalamnya ketua, imam, khatib, bilal dan karim, serta seluruh jamaah Masjid Al-Barakah yang hadir pada malam hari ini. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam iman, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau gelincirkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, masih dalam suasana bulan Zulqa'dah dan akan memasuki bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah sudah berada di 10 terakhir di bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, yaitu hari raya haji dan hari raya kurban. Maka tema yang akan kita sampaikan Bapak Ibu malam ini adalah masalah korban dari masa ke masa, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada kita yang hadir malam ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bersumber dari firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu alaihim naba'a bani Adam bil haqq is qurbanan wa tuqabbila min ahadihuma wa lam yutaqabbila min al-akhir qala la uqtalannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad dua putra Nabi Adam dengan sebenarnya. Ketika mereka berkorban dan fatuqabbila min ahadin, maka diterima dari salah satu dari keduanya, wala yutaqabbila, dan ditolak dan tidak diterima dari yang lainnya. Qala, maka yang ditolak tadi berkata, la uqtalannaka, aku pasti membunuh. Maka yang satu lagi berkata, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sungguhnya Allah akan menerima dari orang-orang yang muttaqin. Al-Maidah ayat 27. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita mulai dari pengorbanan anak-anak Adam. Adam itu punya anak, ada yang namanya Qabil, ada namanya Habil.
zaman Nabi Adam itu pernikahan itu tidak boleh pernikahan satu kembar, artinya saudara kembar, tapi boleh kakak dan adik waktu Adam. Maka ketika itu Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah akan melaksanakan pernikahan silang. Anak Adam namanya Kabil sama lahir dengan saudaranya adalah Iklimah, dan adiknya si Habil sama lahirnya dengan Labudda, perempuan. Jadi laki perempuan, laki perempuan. Menurut aturan pada waktu itu, Qabil ini harus menikah silang dengan saudara daripada Habil, namanya Labudda. Dan si Habil nikah dengan saudaranya Qabil, namanya Iklimah. Dari keduanya itu, si Iklimah itu lebih cantik dari Labudda. Tapi karena aturan ketika itu harus menikah silang, maka si Qabil dapatlah yang kurang cantik, namanya Labudda. Kata si Qabil, nyo cemburu, nyo tak terima. Karena dia tidak terima, saya tidak akan mau nikah kecuali dengan Iklimah sama saudara kembaran. Lalu Nabi Adam, Bapak dan Ibu, mengambil kebijakan jangan sampai anak-anaknya berperang, bermusuhan gara-gara itu. Maka kata Nabi Adam melalui Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Allah yang sudah kita ceritakan dalam surat Al-Maidah ayat 27 tadi. Kata Allah, wahai Adam, suruhlah anakmu itu melakukan pengorbanan dari harta yang mereka miliki. Maka kata Adam kepada anaknya, kau berkorban. Siapa yang diterima korbannya, dia berhak menikahi Iklimah. Lalu dari mana korban itu? Dari hasil usaha sendiri. Kalau Qabil itu hasil usaha dari pertanian, gandum dan segala macam. Sementara si Habil bidang usaha peternakan. Maka oleh si Habil, Bapak Ibu, karena ini perintah Allah melalui Nabi Adam, maka diambillah oleh si Habil hartanya, yaitu berupa hewan ternaknya yang elok-elok, yang gemuk-gemuk, yang bagus-bagus, yang paling elok dari seluruh hartanya tadi, dari seluruh hewan ternaknya tadi. Lalu yang si Qabil, karena dia di bidang pertanian, dia ngambil gandum-gandum yang sudah jelek, hampir busuk, yang kira-kira tidak laku lagi. Nah, kata Nabi Adam, kau letakkanlah di sebuah bukit itu, siapa yang diterima nantinya, maka akan disambar oleh api dan habis. Nah, keduanya sudah letakkan bukit. Maka menurut dari ayat tadi, fatuqabbila min ahadihima, maka diterimalah salah satu dari korbannya tadi. Siapa korban yang diterima? Korban si Habil.
Artinya apa? Disambar oleh api, habis, yaitu binatang ternak. Walam yutaqabbal minal akhir, dan tidak diterima dari yang lainnya. Korban siapa? Korban si Qabil. Qabil apa korbannya tadi? Gandum, buah-buahan, dibiarkan saja. Maka diterimalah salah satu korbannya. Berarti kata Adam, maka yang berhak menikahi si Iklimah adalah Habil. Nah, itu caranya. Namun si Qabil ini juga tidak terima. Tapi ada dendam dalam hati karena sudah diputuskan melalui undang-undang ketika itu, nyo sabar, tapi dalam hatinya masih tidak senang. Lalu Nabi Adam pergi keluar. Tidak ada keperluan keluar, maka Nabi Adam mengatakan, siapa yang yang akan aku amanahkan untuk mengurus keluarga ini, adik-adikmu? Maka si Qabil yang menunjuk, saya akan urus semuanya. Adik-adiknya urus. Adam pergi, apa kata si Qabil? Inilah kesempatan untuk mencelakakan si Habil. Lalu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, datanglah si Qabil ke tempat peternakan si Habil dan bertemu dengan si Habil. Apa katanya? Qala innama yataqabbalullahu. Ulang lagi. Qala la uqtalannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata Qabil, kalau itu keputusan dari orang tua kita, maka hai Habil, kau akan saya bunuh. Tujuannya apa? Supaya dia mendapatkan si Iklimah. Jadi memang benar bapak-bapak, ibu-ibu, yang menghancurkan kita ini tiga nih. Harta, tahta, wanita. Mulai dari cucu dari anak Adam berarti. Apa jawab si Habil? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah tidak akan menerima kecuali dari orang muttaqin. Lalu apa Bapak Ibu? Maka si Habil dibunuhnya oleh si Qabil, dan dapatlah si Qabil istri Iklimah walaupun secara paksa. Apa yang dapat kita ambil kesimpulan di situ Bapak Ibu? Yang pertama, ketika kita berkorban, maka dikatakan korban yang akan kita korbankan yang paling utama adalah korban yang baik dan ikhlas dan takwa. Dan itu sudah dicontohkan oleh Habil, mengorbankan binatang ternak yang paling bagus, yang paling baik. Sementara yang lain mengorbankan yang tidak baik. Dan di sini dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 37. Apa kata Allah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalullahu la umuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Sungguhnya sekali-kali Allah tidak menerima daging, tidak menerima darah, tetapi Allah menerima ketakwaan di antara kamu. Artinya apa? Kalau kita melaksanakan korban, maka korban itu harus dilakukan dengan ikhlas. Tidak boleh seperti yang saya sampaikan bulan yang lalu, tidak boleh kita tidak ikhlas. Tidak boleh kita berkorban itu terpaksa, tapi harus dikerjakan dengan ikhlas. Maka Allah tidak menerima kecuali dari keikhlasan. Ini Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat korban yang kedua, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ini korban yang kedua dari Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah,
Nabi Ibrahim itu punya istri namanya Siti Sarah. Siti Sarah. Maka Nabi Ibrahim itu terkenal dengan Khalilullah, kekasih Allah. Terkenal dengan kekasih Allah, maka malaikat-malaikat merasa cemburu. Kenapa cemburu malaikat? Karena dialah yang paling pantas menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Maka kata Allah, tidak. Yang menjadi kekasih Allah itu adalah Ibrahim. Kalau kamu tidak percaya, kau tes bagaimana kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, diteslah. Nabi Ibrahim itu terkenal punya hewan ternak yang banyak. Bahkan di dalam riwayat dijelaskan Nabi Ibrahim itu mempunyai ternak sampai 1000 ekor domba. 1000 ekor domba sampai 300 sapi, sampai 100 ekor onta. Kalau zaman itu Bapak Ibu, maka Ibrahim disebut orang yang miliarder. Tapi dia tetap paling banyak berkorban zaman itu. Maka kata malaikat kepada Ibrahim alaihissalam, alangkah banyaknya korban engkau wahai Ibrahim. Maka Ibrahim mengatakan, itu bukan milikku, tapi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang aku yang diperintahkan untuk menjaganya, tapi suatu saat nanti kalau Allah mengambilnya, tidak apa-apa. Lalu dibaca oleh malaikat ayat dalam surat Al-Hadid ayat 2. Apa kata malaikat? Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena ucapan dari Ibrahim tadi, ini milik Allah dan sekarang saya yang menjaganya. Kalau Allah mengambil semuanya, saya akan rela. Maka karena kehebatnya dari Ibrahim, lalu dipuji oleh malaikat. Apa kata malaikat? Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Ibrahim, karena kamu membaca ini, maka aku serahkan sepertiga dari hewan ternakku itu kepadamu. Diserahkan. Lalu setelah diserahkan sepertiga, apa kata Ibrahim? Kalau kau bacakan lagi ayat itu kepadaku, lalu engkau akan saya lagi sepertiga lagi dari harta hewan ternakku. Dibaca oleh malaikat lagi, dikasihlah sepertiga lagi. Apa kata Ibrahim? Kalau kau bacakan ayat itu satu lagi, semua harta kekayaanku aku serahkan kepadamu. Aku dibaca oleh malaikat. Setelah dibaca oleh malaikat, diserahkan semua hartanya tadi. Yang 1000 ekor domba, yang 300 ekor sapi, yang 100 ekor onta, diserahkan semuanya. Tapi apa kata malaikat? Saya tidak menerima apa yang engkau berikan kepada saya. Kata Nabi Ibrahim, saya tidak akan meminta kembali apa yang sudah saya berikan kepadamu. Apa kata malaikat Jibril? Malaikat itu menyerupai manusia, karena dia dia bukanlah manusia, makhluk gaib. Apa kata malaikat? Saya tidak punya kandang untuk merawat binatang-binatang ternak ini, maka diserahkan kepadamu semuanya. Maka diserahkan kembali. Ini yang tes pertama yang disaksikan oleh malaikat sendiri kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka Ibrahim ketika berkorban itu tidak tanggung-tanggung. Kadang-kadang Ibrahim itu sekali berkorban itu domba itu 150 ekor. Itu aja yang kadang-kadang Bapak dan Ibu dua kali dalam 2 tahun itu berturut-turut. Nah itu kadang-kadang berkorban, Bu. Aku tiap tahun berkorban. Padahal dia korban baru 2 tahun itu lah baru. Pada tahun itu dia mengorbankan ibunya atas nama yang sudah meninggal dunia, dikorbankan ibunya. Baru tahun itu.
Bu, tak korban untuk orang tua. Woi, aku tiap tahun korbankan orang tua. Padahal sekali itulah baru. Bahkan ada yang mengatakan Bapak Ibu, Bu dapat korban, Bu tidak. Kenapa dapat korban? Saya sudah 7 kali berturut-turut berkorban. Jadi apa? Saya dapat korban lagi, tidak ada lagi kewajiban berkorban sebab 7 kali sudah berturut-turut. Entah dari mana dalilnya, kita nggak tahu. Bukan berarti 7 kali. Berapapun kita punya harta, kalau punya kesempatan berkorban tiap tahun, maka kita akan tetap melakukan korban tiap tahun. Ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabi Ibrahim ketika itu tidak punya anak. Dia 80 tahun tidak punya anak. Tapi Nabi Ibrahim tetap berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku seorang anak, anugerahkan kepadaku seorang anak. Karena tidak punya anak, Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka dia berdoa terus sampai usia 80 tahun sampai 86 tahun. Tapi dia tetap berdoa juga. Sehingga ketika setiap tahun dia berkorban, Nabi Ibrahim itu kagumnya malaikat itu. Apa kata malaikat? Alangkah banyaknya korban kau Ibrahim. Apa jawab Ibrahim, Pak? Ini baru binatang ternak. Ini baru harta. Kalau aku diserahkan anak oleh Allah, disuruh oleh Allah korbankan, aku korbankan demi cintaku kepada Allah. Itu jawab daripada Ibrahim. Nah, ketika itu didengar oleh Allah. Nah, kau dengar wahai malaikat, kau saksikan bahwa dia akan mengorbankan anaknya kalau diberikan anak. Lalu untuk punya anak sudah sulit. Usia 80 tahun lebih. Istrinya, siapa istrinya, Bu? Sarah. Apa kata Sarah? Wahai Ibrahim suamiku, kau sudah tua. Kau perlu generasi menerus perjuanganmu. Sementara kau tidak punya anak, kau perlu punya anak. Nah, dari saya kau tidak mendapatkan anak. Jadi gimana? Kalau bisa kau nikah lagi lah. Nikahlah. Yang nyuruh nikah siapa, Bu? Istrinya Siti Sarah. Ada tak ibu-ibu sekarang yang nyuruh bapaknya nikah? Ada? Tidaknya cerita. Nikahlah. Tidaknya. Tapi Siti Sarah nyuruh suaminya nikah. Hebat atau tidak? Kata bapak pasti hebat. Kata ibu-ibu, ya dong hebatnya itu. Lalu kata Siti Sarah, kau nikah lagi. Aidah, aku cukup dengan kau saja. Aku karena cinta sayang kepada kau cukup betul. Tapi kau butuh anak, biarlah. Tapi kita akan tetap berdoa. Di desa terus. Karena di desa terus, sing saya lah membawa nikmat. Kalau kau desa itu aku boleh buat. Jadi kata Ibrahim, kalau aku nikah dengan siapa? Dengan siapa aku nikah? Aku lagi boleh. Siapa yang mau dengan aku? Siapa lagi kalau bukan yang selalu membantu kita dalam kesulitan? Siapa? Siti Hajar, masih muda, cantik belum? Di kemana? Ya, kalau itu yang akan kau kehendaki, apa boleh? Aduh, Pak. Nikah, Pak. Hidup satu rumah. Dan lama kemudian Siti Hajar hamil. Keluarga itu bergembira. Siti Sarah gembira, Siti Hajar gembira, Ibrahim. Kenapa nih? Tapi setelah anaknya lahir, walaupun gembira Siti Hajar, Siti Sarah, tapi ada terbayang di dalam pikiran Ibrahim kalau lama-lama timbul kecemburuan sosial dari Siti Sarah, walaupun belum dia ungkapkan, tapi dari raut wajahnya ada rasa cemburu. Kenapa? Dengan aku lah lama tidak punya anak, dengan Siti Hajar baru sebentar lah punya anak. Dan itu dilihat oleh Ibrahim. Lalu apa kata Ibrahim? Hai Siti Hajar, gendong anak. Itu berakhir.
Siti Hajar tidak tahu, yang penting patuh kepada suami. Gendong anak baru sudah lahir, menyisiri bukit, menyisiri ular, gunung segala macam. Sampailah di sebuah tempat yang disebut dengan Bakkah atau Mekah sekarang ini. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, gersang, tandus, tidak ada kehidupan. Ya kan Pak? Diletakkanlah, ditinggalkanlah Siti Hajar dengan Ismail di situ. Makanan yang dibawa cuma sekedar yang bisa dimakan, roti beberapa buah, dan tidak bertahan lama. Padahal di situ tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ditinggalkan oleh Ibrahim di situ Pak. Kalau kita kecek sekarang itu di pesawangan. Kita aja. Kalau ada suami yang meninggalkan kita di pesawangan, kita sudah melahirkan, tidak ada makan, tidak ada minuman, kok kita tunggu. Suami tidak bertanggung jawab. Maka itulah yang dilontarkan oleh Siti Hajar. Ibrahim, kenapa kamu tinggalkan kami di sini? Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ibrahim diam, terus di belakang, dikejar terus oleh Siti Hajar. Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami di sini? Tidak ada makan, tidak ada minuman. Diam Ibrahim, tetap ragu, dikejar terus. Lalu pertanyaannya ini dirubah oleh Siti Hajar. Ibrahim, suamiku, apakah kau pergi meninggalkan kami di sini atas perintah Allah? Apa itu suruhan Allah? Baru Nabi Ibrahim membalikkan punggungnya menghadap kepada Siti Hajar. Iyo, aku pergi meninggalkan kamu karena perintah Allah, dan engkau tinggal dengan Ismail atas perintah Allah. Apa jawaban dari Siti Hajar? Kalau itu memang perintah Allah, wahai suamiku, pergilah engkau pergi, tinggalkanlah kami di sini karena itu perintah Allah. Insya Allah Allah tidak akan menelantarkan kami di sini. Apa bilang? Oke. Maka ketika itu Bapak Ibu, makanan sudah habis, minuman sudah habis, persediaan sudah habis. Ismail menangis. Ismail menangis. Air susu tidak ada lagi, makan tidak lagi. Apa yang dilakukan Siti Hajar? Mencari air. Dia berlari ke Bukit Safa, berlari ke Bukit Marwah, tidak ada air. Berapa kalinya berlari? Cari air? 7 kali. Safa Marwah sekali, Marwah Safa 2 kali. Kemudian terus sampai di akhirnya di air. Ismail sudah menangis. Akhirnya apa? Karena menangis Ismail, dia merontakkan kakinya. Ketika dia merontakkan kakinya, muncullah mata air di dekat kakinya. Lihat oleh Siti Hajar, dia dekati oleh Siti Hajar, dia bilang, Zam, Zam, Zam. Digali terus, Zam, 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 Zam. Itu berkumpul. Akhirnya menjadi sebuah sumur besar sampai sekarang ini. Nah, tadinya Bapak Ibu adalah tanah tandus, kemudian tidak ada orang di situ karena tidak ada air. Maka karena sudah ada mata air di situ, sumber air, maka kafilah-kafilah tadi mau mendirikan bangunan di situ. Wahai Siti Hajar, boleh tidak kami numpang di sini karena di sini ada air? Kami akan buatkan kepadamu sebuah pondok. Akan kami sewa di sini air dan kami akan beli. Pokoknya kami izinkan kami. Kalau Siti Hajar, jangankan kau beli, kau tinggalkan di sini tidak apa-apa. Kenapa? Karena saya ini memang berdua baik di sini. Maka mulai rapilah di situ. Lalu sebenarnya. Nah, dalam perjalanan Bapak dan Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim ini bermimpi. Apa mimpinya? Menyembelih anaknya. Sekali kata Ibrahim, "Iko mimpi itu bunga." Tapi besoknya mimpi lagi. Sampai 3 kali dia mimpi. Kalau anak Ibrahim ini tidak mimpi lagi. Kenapa? Mimpi itu sekali 2. Ini sudah 3. Ini mimpinya para nabi adalah wahyu. Karena ini sudah jelas perintah Allah, maka dia datang lagi ke Mekah. Setelah ditinggalkan tadi, dia datang lagi ke Mekah. Nemui siapa? Menemui anaknya. Dan ketika itu anaknya Ismail sudah besar.
Dalam riwayat berumur 8 atau sampai 13 tahun, lah remaja. Rindu lepas ketemu Ibrahim. Lalu terjadilah dialog Ibrahim dengan Ismail. Apa dialognya? Di dalam surat Asy-Syaffat ayat 100, 101, 102. Nah, dalam 102 itu dikatakan, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam inni asbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati al-fatak matu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Apa kata Ibrahim ketika dialog dengan anaknya? Ketika usia anaknya sampai berusia besar, remaja, ma'as sa'ya, qala, maka Ibrahim berkata kepada anak, ya bunayya, wahai anakku. Ini panggilan yang bagus itu, ya bunayya. Ya bunayya, ini ara fil manam. Sungguhnya aku melihat di dalam tidurku, ini asbahuka, aku menyembelih engkau nak. Rasanya ada mimpi lagi. Fanzur madza tara, maka aku melihat di dalam mimpi, aku menyembelih engkau, bagaimana perasaanmu? Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Ini wahyu, aku melihat di dalam mimpiku, aku menyembelih engkau. Apa jawab anaknya ketika itu? Karena anaknya memang anak soleh dan dididik oleh orang tua yang solehah, maka jawabnya apa? Qala ya abatal al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Berkata Ismail, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan, satajiduni, insyaallah engkau akan menepati aku minas sabirin, orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita ngecek Bapak Ibu, nah aku perasaan kau nak dalam mimpi ayah, aku menyembelih kau. Lalu dijawab oleh anaknya, lakukanlah wahai ayahku, kalau itu perintah Allah. Ini anak yang soleh. Kira-kira kalau kita ini Bapak dikecekkan ke anak model itu, kira-kira apa jawab anak? Hah? Apa beda dulu ini? Apa lagi? Tapi Ismail bapaknya taat, ibunya taat, anaknya soleh. Apa jawabnya? Ya abatef'al matu maru satajiduni. Kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah, sesungguhnya nanti engkau akan melihat aku, orang yang menyerah, orang yang bersabar. Lakukan musyawarah. Lalu apa Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah? Kemudian diajaklah anakku tadi dari Mekah tadi arah ke Mina. Arah Mina. Untuk apa arah Mina? Mau menyembelih anaknya. Maka dalam perjalanan digoda oleh setan. Datang iblis kepada Ibrahim. Hai Ibrahim, kenapa engkau mau menyembelih anakku satu-satunya? Yang dari dulu engkau tunggu kelahirannya, sekarang dia sudah lahir, kenapa engkau mau bunuh? Mau sembelih dengan dalih melaksanakan perintah Allah. Cobalah minta kepada Allah ganti dengan yang lain. Tidak, kata Ibrahim. Sebab ini yang aku disuruh oleh Allah. Digoda terus, diambil batu oleh Ibrahim, lalu dilemparkan. Hai iblis, Bismillahirrahmanirrahim, dilempar iblis. Nah inilah yang dilakukan orang haji di Mina, melempar jumrah. Kan 3 jumrahnya Ustaz. Aqabah, Ulah, Ustaz. Itu satu. Dan berhasil dengan Ibrahim datang kepada Ismail yang kecil. Hai Ismail, kau tahu tak kau dibawa kemana oleh ayah? Tahu, karena saya mau disembelih. Kenapa engkau mau saja mau disembelih? Ini perintah Allah. Tak carilah ganti yang lain, jangan engkau yang lain. Kau masih muda. Dah, perintah Allah tak bisa.
digoda terus, diambil pulau batu oleh Ismail, dilemparkan pulau. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Datanglah iblis kepada Siti Hajar. Mudah-mudahan yang perempuan ini mudah dipengaruhi. Dialog itu. Kalau memang itu karena Allah, jangankan anakku, aku juga mau, kata Siti Hajar. Digoda terus, diambil batu oleh Siti Hajar, dilempar. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga kan? Bapak, anak, istri. Jumratul Maqrabah, Jumratul Ula, Jumratul Usta. Tiga. Sampai di puncak terjadilah dialog antara anak dengan ayah. Apa kata anaknya? Ya, sebelum engkau menyembelih aku atas perintah Allah, maka aku ada permintaan. Permintaan sebelum mati ini, Pak. Silakan wahai anakku. Yang pertama, kata Ismail, ya, tajamkanlah pisau ayah agar proses penyembelihan itu cepat dan saya tidak merasakan sakit. Makanya kita berkorban itu disunahkan menyembelih itu dengan pisau yang tajam. Yang kedua, singsingkan baju ayah, jangan sampai kena bercik dengan darah yang ada pada saya. Apapun Nabi Ibrahim tidak goncang, Pak. Goncang sekali, Pak. Kata-kata anak sebelum disembelih. Yang ketiga, ya, ikatlah tangan dan kakiku ya, supaya aku tidak merontak. Kemudian yang keempat, bukalah seluruh bajuku, jangan sampai kena darah, sebagai oleh-oleh untuk ibuku ketika aku tidak ada lagi. Dan kemudian tutuplah mata ayah, supaya ayah tidak merasa kasihan kepada saya. Wah, luar biasa, Pak, dialog ini. Maka dipeluklah anaknya oleh Ibrahim. Wahai anakku, engkau adalah anakku yang berbakti. Lalu dicoba oleh Ibrahim, tidak juga bisa. Apa kata Ismail? Telungkupkanlah, jangan sampai engkau melihat langsung kepadaku. Kalau engkau melihat langsung kepadaku, engkau akan merasa kasihan. Dicoba puluh, tidak puluh. Lalu di dalam riwayat Bapak dan Ibu, Allah panggil seluruh malaikat. Wahai malaikatku, kenapa Ibrahim aku jadikan Khalilullah, kekasihku? Begitu cintanya kepadaku, maka dilihatlah oleh malaikat semuanya. Kagum malaikat, kagumnya malaikat. Wahai malaikat-malaikatku, itulah makanya aku berikan dia gelar Khalilullah, kekasihku. Dia cinta kepadaku melebihi cinta kepada anak, istri, dan hartanya. Tapi kata Allah, aku tidak akan mengizinkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Lalu apa? Kau carilah satu ekor kibas untuk pengganti anaknya. Maka setelah disembelih Bapak dan Ibu, ternyata yang disembelih adalah seekor kibas. Dan ketika dibukalah tangan-tangannya, ikatannya dan tutup matanya, maka yang dipotong adalah seekor kibas. Dan ketika itu anak dengan bapak berpelukan. Kenapa? Ujian yang sangat besar sudah dia laksanakan. Maka ketika itu saking gembiranya mereka Bapak Ibu, maka dikatakan oleh malaikat waktu itu, dia memuji Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dijawab oleh Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Lalu dijawab oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Bergembiralah mereka karena sudah selesai mendapatkan lulus dalam ujian yang sangat besar. Nah, Ibrahim, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, zaman Nabi Muhammad
mengorbankan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dilanjutkan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya, yaitu memotong hewan korban pada hari raya korban atau hari raya haji. Berapa korbannya? Kalau Nabi Muhammad kadang-kadang sekali korban 100 ekor sekali korban, Pak. Kita cuma tidak diminta segala, cuma diminta sebagian harta aja. Berapa yang di sini? 12 sapi. 15? 12 sapi dengan harga satu sangkainya 2,5 juta. Nah, kita diminta oleh Allah tidak seluruh harta kita. Inna a'taina kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada nikmat yang banyak. Fasalli, maka sholatlah dan berkorbanlah. Tak seluruh harta, tak separuh harta, tidak seperempat harta, cuma segelintir 2,5 juta. Tidak tiap hari, tidak tiap bulan, tidak tiap minggu, tapi satu kali setahun. Kalau kita punya harta, tidak berkorban, maka inilah yang dikatakan oleh Nabi, man wajada sa'atan walam yudhi. Siapa yang punya kemampuan berkorban pada hari korban, tapi dia tidak berkorban, wala yaqrabanna musallana, jangan mereka dekat-dekat ke tempat sholatku. Di mana sholat Nabi? Di masjid. Nah, ketika kita tidak berkorban karena tidak mampu, jangan dekat-dekat ke masjid. Kenapa? Tidak mau. Cuman kita kadang-kadang ngajil yang seperti yang saya sampaikan, ke masjid tidak pernah, Pak. Jamaah tidak pernah. Berkorban tidak, panitia tidak. Tapi ketika orang berkorban di masjid, nyok paling duluan. Ada yang begitu lah, Bu. Itu orang tidak punya malu. Kini tidak ada lagi. Kalaupun ada paling seorang. Yang banyak tuh kawan. Nah, ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, masih ada kesempatan. Kalau Ibrahim anak yang dikorbankan, lebih cintanya kepada Allah. Kalau Nabi Muhammad korban 100 ekor, satu kali berkorban, dan beliau sendiri yang motongnya. Nah, kita diminta satu. Kalau minimal boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 1 keluarga, tapi minimal jangan sampai tidak sama sekali. Bikin saja Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, karena waktunya sudah masuk. 1 menit lagi masuk, silakan. Masuk tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak menyimpang dari jamaah, Pak. Ya. Saya minta tolong jelaskan kepada Bapak keutamaan dari tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan tanggal 10 itu. Apa keutamaannya? Baik, katanya bahwa dalam setahun itu ada 10 hari yang paling utamakan oleh Allah SWT, supaya kita menjadi dikasih oleh Allah SWT. Jadi tolong Pak. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ibadah yang paling dicintai oleh Allah, kata Nabi, ibadah yang paling dicintai Allah adalah ketika hari-hari ini. Hari ini apa maksudnya? Tanggal 1 sampai tanggal 10 pagi. Nah, apa ibadah yang kita lakukan? Bisa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. 10-nya 10 sholat. Kenapa? Karena itu ibadah yang paling dicintai oleh Allah ketika 10 hari pertama. Dan bisa puasa 9 hari itu buat 2 hari. Tarwiyah dengan Arafah tanggal 8 sampai tanggal 9. Tarwiyah artinya persiapan untuk melaksanakan ibadah tanggal 8, tanggal 9 Arafah. Dan juga bisa tanggal 8 dengan 9. Cari satu aja tanggal 9, namanya puasa Arafah. Keutamanya adalah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu satu. Yang kedua, apa ibadah yang dilakukan kita sebagai peserta korban? Disunahkan tanggal 1 sampai penyembelihan tidak memotong dari kuku-kuku kita, rambut-rambut kita dijaga. Kenapa? Karena
biarkan saja rambut itu panjang, biarkan aja kuku itu panjang, sebab itu akan menambah kebaikan kita. Sebab setiap bulu yang menempel pada hewan kurban itu adalah kewajiban. Maka setiap apa yang ada di dalam badan kita juga sebagai kebajikan, pahala. Maka jangan dipotong kuku kita, disunahkan. Kalau dipotong di mana? Tidak sah kurban kita, sah. Tapi sunahnya dipelihara, dijaga. Sama dengan orang pergi haji sudah memakai pakaian ihram, tidak lagi dibolehkan motong kuku, tidak dibolehkan lagi motong rambut. Nah, oleh para ulama dikiaskan seperti itu. Jadi nanti ingatkan aja Bapak Ibu, besok tanggal 1 kita sudah mulai puasa sunnah. Tidak bisa ingatkan tanggal 9 aja nanti. Sebab tanggal 9 itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Demikian saja. Terima kasih. Barakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.